Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Mengapa? Karena hidup di dalam Kristus pasti selalu ada harapan. Nah, bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang satu ibadah atau satu kumpulan dan pengajaran yang perlu kita waspadai karena hari-hari ini semua orang semakin hari semakin dapat pengajaran yang bisa mengombang-ambing banyak daripada goncangan-goncangan iman yang sudah kita miliki. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 3, 4, 5, dan 6 dikatakan demikian. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Lalu berikutnya saudara ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8 yang terakhir. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa apapun yang akan kita lakukan di dalam perjalanan pertumbuhan iman kita, saudara dan saya harus juga mau belajar tentang firman Tuhan sehingga kita bisa sensitif menghadapi setiap pandangan, pendapat, ajaran yang kadang-kadang itu bisa membuat kita menyimpang. Bayangkan Timotius ini luar biasa sekali mendapat pesan yang sangat luar biasa. Dikatakan di pembuka ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dikatakan dengan jelas garis bawahi, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Wow, orang yang sok tahu dan sebetulnya nggak tahu apa-apa, akibatnya kalau kita dengerin ini dia, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Biarlah renungan singkat ini menjadi perenungan buat tentu saudara dan saya juga agar kita perlu berhati-hati, awas-awas dengan banyak pengajaran, waspada dengan orang-orang yang hadir dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, baik itu dalam ibadah besar gereja maupun persekutuan-persekutuan di kantor, di lingkungan dimanapun, waspadalah dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat karena itu bisa mencelakakan saudara dan saya. Tetap semangat, pelajari terus kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.